Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tafsir dari surah At-Takwir. Surah apa? At-Takwir. Kita sudah sampai ayat ke-14. Intinya dari ayat 1 sampai 14 kita digambarkan bagaimana peristiwa-peristiwa kelak di yaumul kiamah. Baik itu masih di dunia, ya, kejadian kiamat besarnya, atau nanti setelah mereka manusia dibangkitkan. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala uqsimu bil khunnas." Fala uqsimu bil khunnas. La di sini bukan la nafi yang artinya bukan atau tidak, tapi dia berfungsi sebagai zaidah. Zaidah itu tambahan, tapi dia hadir dalam rangka penguat. Biasanya nempel dengan kata uqsimu. Ya, misalkan la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, mungkin yang sering hafal ini, kok ada la apa ini namanya? Kalau la artinya tidak, berarti aku tidak bersumpah. Tapi di situ la fungsinya untuk penguat. Jadi tidak bermakna negatif, tidak bermakna nafi, tapi dihadirkan dalam rangka taukid penguat. Berarti terjemahkannya, aku betul-betul gitu. Aku sungguh-sungguh bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Bil khunnas, dengan khunnas binya, ya, sebagai qasam, sumpah. Aku betul-betul bersumpah dengan atau demi. Ya. Khunnas di sini artinya sesuatu yang terkadang muncul, terkadang sembunyi. Kalau siang dia hilang, tapi kalau malam dia muncul. Makanya diterjemahkan di sini bintang-bintang. Mafhum? Ya, jadi khunnas artinya adalah sesuatu yang yakhtafi, tersembunyi kalau sudah siang, tapi dia akan nampak kalau malam datang. Apa yang seperti ini modelnya? Bintang-bintang. Ya, bintang-bintang di sini masuk planet, ya, yang apa disebut meteor, bintang-bintang dan seterusnya. Dan untuk haknya Allah, Allah bebas bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Ya, banyak, wal qamar demi bulan, wasyamsi demi matahari, ya, wal fajr demi waktu fajar. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbnya beda sama makhluk. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah atau sifatnya. Nggak boleh dia bersumpah misalkan demi Rasulullah, nggak boleh. Jatuhnya syirik kecil. Ya, paling minimalnya jatuhnya syirik apa? Kecil. Ya, lagu-lagu kebangsaan itu ada sumpahnya juga. Padamu negeri kami berjanji, itu sumpah. Ya, alal aqal minimumnya jatuh dalam apa? Syirik kecil. Ya, banyak juga kadang orang-orang awam demi Allah dan demi Rasul, nggak boleh. Ya sudah, demi Allah saja, nggak usah ditambahkan apa? Demi yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bebas bersumpah dengan apapun. Dan biasanya apa yang Allah gunakan dari makhluknya untuk bersumpah itu menunjukkan perkara yang besar, perkara yang istimewa, perkara yang menakjubkan. Ya, coba aja tuh melihat bintang-bintang yang ada di mana? Di langit. Itu kan menakjubkan sekali. Ya. Bahkan dalam surat Al-Mulk tadi kita baca pagi,
Tujuannya Allah menciptakan bintang-bintang salah satunya untuk apa? Menghiasi langit-langit, ya, atau menghiasi langit dunia bimasabih. Masabih itu bintang-bintang. Ya, kan indah ya kalau ngeliat langit malam-malam banyak apanya? Bintangnya. Coba kalau kosong, ya, lebih indah mana antara yang ada bintang dengan yang tidak? Ya, ditambah lagi rujuman lisyayatin, untuk apa? Melempar itu, menimpa syaitan-syaitan yang mencuri berita. Mafhum? Yang kedua fungsinya sebagai tanda, alamat. Ya, kalau orang dulu berlayar, ya kau tahu arah timur, barat, lihat apa? Bintang. Ya, biasanya ada tuh bintang modelnya 3 baris, 1, 2, 3. Masih ada zaman sekarang? Masih, cuman susah kalau sekarang ngeliat bintang. Perasaan dulu anak kecil ngeliat bintang banyak banget dah. Ya sekarang susah ya. Kalau mau lihat bintang itu harus keluar daerah yang jarang namanya lampu. Ya, insya Allah Taala tuh banyak sekali apa? Bintang. Ya, pernah waktu yang di Lombok itu gempa, anak kesana di Sembalun itu kan mati lampu semua. Wah, ternyata malamnya luar biasa, indah sekali, banyak sekali bintang. Yang belum pernah lihat ya mah di Jakarta, di Tangerang nggak ada. Ya, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa? Makhluk-makhluk yang begitu besar, tapi jauh kita menganggapnya dia apa? Kecil, nggak taunya apa? Besar. Ya, apa betul itu katanya ada bintang yang lebih besar daripada bumi, mungkin 100 kali lipat, ada yang 200 kali lipat. Coba kalau dia nabrak bumi, apa yang terjadi? Hah? Ya, dan itu semuanya masih di bawah langit dunia. Bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya ternyata masih berada di lingkup apa? Langit dunia, langit pertama. Ini kan menunjukkan betapa besar makhluknya Allah, apalagi sang Khaliknya gitu. Gak mungkin makhluknya besar sedangkan sang Khaliknya kecil. Ini ya, jadi perlu antum pahami, hayati fikihnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya? Pasti ada keistimewaan, pasti ada sesuatu yang menakjubkan di situ yang bisa kita ambil pelajaran. Contohnya wal asr, demi apa? Ada yang mengartikan masa, ada yang mengartikan asar. Ya, anggaplah artinya adalah masa, demi masa. Ya, sampai dijadiin lagu sama Raihan. Apa judul lagunya? Demi masa. Lagu zaman-zaman SMP lagi gabut. Dengarnya apa? Demi masa. Lihat, masa ini maksudnya waktu. Ya, waktu kemarin, waktu sekarang, waktu akan datang. Itu kalau manusia menghayatinya pasti banyak pelajaran. Ya, mungkin dia lagi berpikir atau melamun masa lalunya, ya pasti akan mengambil banyak apa? Ibrah. Ya, mafhum. Ya, jadi pasti di dalamnya mengandung hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya. Fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku, kata Allah, aqsama yuqsimu artinya bersumpah. Fa'ilnya ana, itu kembali kepada Allah. Sungguh aku betul-betul bersumpah, kata Allah, dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Jawar artinya yang berjalan atau berporos, berputar. Ya, khunnas itu orbitnya. Jadi dia berjalan, berputar sesuai dengan apanya? Orbitnya. Tidak akan lepas, tidak akan keluar, tidak akan kemana-mana. Ya, ternyata ini sudah dipelajari, sudah diilmui, sudah dikabari oleh Allah jauh sebelum penemuan apa? Fisika, sebelum penemuan apa segala macam ilmu-ilmu perbintangan. Ya, sehingga hari ini manusia bisa menghitung, misalkan kalau Mars itu mengitari orbitnya berapa lama, nggak akan lepas dari itunya. Jadi al-jawar itu sesuatu yang apa? Berjalan. Kunnas itu apa? Orbitnya. Ada yang menafsirkan kunnas di sini atau bintang-bintang di sini ya adalah planet-planet yang 5 yang sering muncul kalau matahari tenggelam, maka dia akan muncul walaupun kecil-kecil.
Siapa saja mereka? Merkurius. Belajar fisika Venus. Merkurius, Venus. Bumi nggak masuk nih, kita di bumi. Terus Mars. 5 atau para ulama tafsir ada 5 bintang yang sering keluar atau nongol ketika mataharinya apa? Tenggelam, kemudian dia nampak tuh bintang-bintang tadi. Kan yang tadi kata Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang kalau malam dia kelihatan, kalau siang apa? Hilang, tenggelam, dan dia berporos, berputar sesuai dengan orbitnya. Maka disebutkan tafsirnya 5 bintang. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Satu lagi yang ada cincinnya, Saturnus. Kalau bahasa Arabnya Atarid, ya, Zahra, Marikh. Satu lagi Mushtari, satu lagi Zuhal. Ya, Merkurius, Atarid. Kemudian Merkurius, habis Merkurius apa? Merkurius, Venus bahasa Arabnya Zahra. Kemudian Mars, Marikh bahasa Arabnya. Kemudian Jupiter Mushtari. Kemudian yang ada cincinnya Saturnus, Zuhal. Ya, ada yang menafsirkan itu bintang atau planet yang 5. Ya, susah memang kalau ngeliat sekarang ya. Ke Pulau Kebosya dulu di sana, di mana? Di Lembang. Ya, ngelihat pakai apa? Teropong yang gede itu. Nanti dia akan kelihatan. Ya, biasanya juga suka kelihatan ya, dia tenggelam di sana nanti suka muncul. Berarti di mana munculnya? Di sana atau di sana? Di barat atau timur? Timur ya? Apa di sana ya? Lupa nanti. Ya, pokoknya dia suka muncul yang agak mencilang tuh, agak mencereng sedikit ya. Ya, walaupun kalau yang lain kejauhan gitu kan. Tapi ini yang sering muncul 5 ini. Jadi menunjukkan ya di masa Nabi Muhammad SAW ya sudah dijadikan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Wal laili idza as'as, dan demi malam idza apabila as'as. Sini as'as artinya yang tenggelam atau hilang cahayanya. Nah, kita lihat di sini artinya ini mana? Idza aqbala wa adbar, datang dan pergi. Ya, datang dan pergi di sini ditafsirkan, diartikan yang hampir meninggalkan gelapnya. Jadi demi malam yang meninggalkan gelapnya. Berarti sudah mau pagi. Was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh idza apabila tanafas, mataharinya mulai menyingsing, mulai naik. Itu tanafas. Jadi mulai bersinar atau mulai terbit. Kalau as-as tadi mulai hilang gelapnya. Jadi gelapnya sudah mulai apa? Menghilang. Mafhum ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Yang pertama tadi apa? Bintang-bintang atau planet. Kemudian bersumpah dengan malam. Kemudian bersumpah dengan waktu apa? Subuh. Ini semua makhluk. Ya, arah, waktu, tempat, zaman, itu semua makhluk. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Arah itu makhluk, atas, kanan, kiri, ya bawah, itu semua masuk kategori apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kehidupan kematian Allah sifati juga dengan makhluknya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Semuanya Allah yang atur. Karena khalaqa, perhatikan makna khalaqa. Ketika kita bilang waktu, tempat dan semua itu makhluk, kita ambil dari kata khalaqa. Khalaqa itu bukan hanya artinya menciptakan, mewujudkan dari enggak ada menjadi ada. Tapi khalaqa juga bermakna takdir. Takdir itu merancang, menyusun, menetapkan kadarnya. Ya, itu pun bagian dari kata apa? Khalaqa. Maka
objeknya, hasilnya disebut makhluk. Ya, seperti subuh, kan ada kadar waktunya. Itu siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bumi kadar subuhnya jam sekian. Mungkin beda lagi kalau antum tinggal di Mars. Ya, enggak 24 jam dia. Ya, dalam sehari. Coba dicek di Google nanti. Di Mars itu sehari berapa jam? Coba cek dulu. Cek sama Nomel. Ya, Pluto itu misalnya. Ya, seharinya berapa jam ya? Coba ini di Mars sehari berapa jam? Katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi jangan dipahami khalaqa berarti hanya menciptakan. Itu makna bari. Ya, bari cuma satu artinya, mewujudkan dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Itu makna dari nama Allah Al-Bari. Adapun musawwir, membentuk. Selama dia perjalanan hidupnya dibentuk oleh Allah. Bayi begini mukanya, setahun begini mukanya. Ya 10 tahun begini mukanya. Nanti 20 tahun beda lagi, terus sampai dia tua, berubah-berubah mukanya. Maka itu kandungan dari nama apa? Musawwir. Antum lihat aja dulu zaman antum muda, ganteng atau jelek? Tampan benar masih muda. Sekarang ya gendut, botak, mahal macam. Dan tua, keriput dan seterusnya, itu musawwir. Allah yang membentuknya, Allah yang mengganti rupanya. Yang tadinya kecil begini imut-imut terus sampai tua. Ya, kan banyak tuh yang bikin mau konten anak kecil baru brojol, terus bisa duduk, bisa terus sampai tua. Nah, itu termasuk kandungan dari mana? Al-musawwir. Nah, biasanya kalau ada sumpah pasti ada isi. Maka isinya di sini adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya kembali kepada Al-Qur'an adalah ucapannya Rasul, itu utusan. Yang karim, yang mulia, maksudnya adalah Jibril. Jadi Rasul karim di sini adalah Jibril alaihi salam tafsirnya. Kalau ada yang tanya, kok Al-Qur'an dibilang ucapannya Jibril alaihi salam? Maka jawabannya karena Jibril lah yang membawanya, yang menyampaikannya setelah mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ambil ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Dengan ayat ini dia mengatakan Al-Qur'an itu kalamnya Jibril. Lah, batil. Al-Qur'an itu kalamullah, didengar oleh Jibril kemudian disampaikan. Maka penyandarannya karena Jibril lah utusannya. Jibril lah yang menyampaikan, sehingga dikatakan kalamnya utusan. Padahal apa? Yang hakikatnya yang berbicara pertama kali adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kayak contohnya, ya sekarang anak mukul ini nih. Yang mukul siapa? Anak. Tapi ya dinisbatkan ini adalah makhluknya Allah. Perbuatan anak ini adalah makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Dari sisi Allah menciptakan diri anak satu, kemudian Allah ciptakan kemampuan anak, Allah ciptakan kehendak anak, sehingga dari kemampuan dan kehendak terhasilkanlah perbuatan. Maka dikatakan itu makhluknya Allah. Ya, maka dari sini juga kenapa Al-Quran dibilang ucapannya Jibril? Karena Jibril sekarang posisinya sedang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Jibril yang berbicara. Maka dinisbatkan itu ucapannya utusan. Tapi hakikatnya yang pertama kali berbicara yang mengatakannya adalah siapa? Allah. Didengar Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini isi sumpahnya. Kenapa ini dihadirkan? Karena Allah menjelaskan kondisi hari kiamat, baik ketika masih di dunia ataupun nanti telah dibangkitkan. Mafhum? Dan ini bisa diimani oleh seseorang. Ya, sumbernya itu harus yang mereka yakini akan keberadaannya itu. Yang mereka yakini sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Makanya Allah bersumpah. Ya, penjelasan tentang yaumul qiyamah itu adanya di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah kalamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bersumpah tuh demi makhluk-makhluknya supaya orang-orang kafir Quraisy itu terima. Ya, karena gini pendekatan pemahamannya, orang tidak akan bisa menerima apa yang kita sampaikan kecuali setelah dia mengetahui
dari mana sumber berita tersebut. Nah, konsepnya seharusnya seperti itu. Kalau dia sudah ngerti sumber ininya, sumber berita ini dari Allah SWT, dan mereka meyakini Allah adalah Rabb-nya, Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, seharusnya apa? Mau menerima. Tapi ternyata setelah dikasih tahu ini ucapannya Allah, malah mereka tambah kufur. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu inti kenapa ya setelah menyebutkan tanda-tanda yaumul qiyamah, kemudian kok Allah bersumpah. Isi sumpahnya apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul ucapannya Allah. Supaya orang-orang musyrik tadi yang mengingkari yaumul qiyamah, wah, itu kalamnya Allah. Seharusnya kita imani. Begitu maksudnya. Sampai sini ketangkap maksudnya? Tangkap ya? Mafhum. Ya, jadi sampai Allah bersumpah, tujuannya apa? Tadi supaya orang-orang musyrik, oh, betul itu ternyata kalamnya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita. Seharusnya kan efeknya lazimnya kan seharusnya menerima, tapi malah ada pengingkaran dan seterusnya. Assallallahu ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kuwah, kekuatan di sisi dzil 'arsy, yang memiliki arsy, itu Allah Subhanahu wa taala. Makin artinya ya dzu makanah, memiliki kedudukan. Kalau kuwah itu kekuatan, ya makin itu kedudukan. Jadi Jibril itu malaikat yang paling kuat, kemudian malaikat yang paling memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat yang paling utama, paling afdal adalah malaikat Jibril. Kenapa dia kuat? Karena ketika wahyu turun, itu setan itu berebut, setan itu mencuri, setan itu ingin mengambil. Makanya butuh malaikat yang apa? Yang kuat supaya betul-betul menjaga kalam Allah. Kalau ada setan ingin mencuri, tinggal dihantam dan seterusnya. Ya. Ya, ditambah tadi kekuatan, kemudian juga dzu makanah, makin artinya memiliki kedudukan. Kemudian sifat Jibril berikutnya muta'in tsamma amin, muta' yang ditaati. Jadi Jibril termasuk malaikat yang ditaati di alam malaikat. Ya, karena dia malaikat yang paling dekat di sisi Allah dan paling mulia. Tsamma amin, amin lagi terpercaya. Tidak menyembunyikan, menyampaikan betul-betul amanah. Jadi ini sifat karakternya siapa? Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan kepada kita kalau ada beban yang berat, tugas yang berat, memang dipilih orang-orang yang kompeten gitu. Ya, jangan ya tugas berat, ya ke tanggung jawab berat, yang dikirim yang apa? Ecek-ecek. Ya, pasti yang dikirim juga apa? Yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Mufhum. Ya. Dan ini menariknya ya, kisahnya siapa? Raja Faisal ketika dia diutus oleh bapaknya Abdul Aziz untuk menemui Raja Inggris. Padahal usia masih berapa tahun? 14 tahun. Ya, mungkin orang akan berpikir, bisa apa bocah 14 tahun? Ya, tapi orang nggak tahu ya betapa cerdiknya Raja Faisal kecil itu. Ya, sebelum dia diutus ke Inggris, dia disuruh belajar budaya Inggris. Ya, supaya mengetahui medan ketika di mana? Di masyarakat Inggris. Diajari memanah, diajari berkuda. Padahal usia baru berapa? 14 tahun. Ya, orang ngeritik, ini Abdul Aziz gila kali ya, anak kecil diutus. Ya, paham? Ya, akhirnya karena dia melihat anaknya ini memang memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan olah kata dan seterusnya, kemudian dibekali dengan tadi berkuda, mempelajari kebudayaan Inggris, diutus dia. Itu banyak atau lihat videonya di YouTube. Masih kecil banget. Ya. Kemudian mau ngapain di sini? Mau ketemu raja siapa? Inggris katanya. Diketawain lah, masa bocah yang datang. Ya, tapi dia nggak patah semangat. Gitu. Akhirnya dia deketin sama anaknya perempuan. Ya, main berkuda, ternyata jago berkuda. Ya, jago memanah. Terus ya singkat cerita hampir 3 bulan dia usaha. Akhirnya baru dikasih apa? Kesempatan untuk apa? Ngobrol sama Raja Inggris. Ternyata sambil makan ngobrol, ditegur sama si anak ini, Faisal ini. Ya, saya dengar kebiasaannya orang Inggris kalau makan itu diem. Ini pada ngobrol. Semuanya langsung kayak terpukul gitu. Iya ya. Ya, berarti dia lebih lebih ngerti tentang adat kebiasaan orang-orang Inggris.
dan seterusnya. Akhirnya ngelobi, ya Inggris berjanji akan membantu Saudi untuk mengalahkan Turki. Itu singkat cerita lah. Akhirnya berhasil, Turki dipukul mundur. Ya dengan perjanjian-perjanjian seperti dikasih minyak dan seterusnya. Nah, kalau orang-orang yang benci Saudi, apa itu Saudi itu? Minta bantuan siapa? Inggris untuk mengalahkan Turki. Al-muhim lah, ya ketika ada tugas berat memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki apa? Ya, kemampuan yang luar biasa. Sebagaimana ini Jibril mengawal kalam Allah yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dipilihlah malaikat dzu quwwatin, kemudian makin, muta'in, sama amin. Ini karakternya siapa? Jibril alaihissalam. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu ini, ya maksudnya Nabi Muhammad, bimajnun, orang gila. Ya, karena Nabi Muhammad setelah baca Al-Quran disampaikan, dibilangnya apa? Orang gila. Orang gila itu kalau ngomong bisa dipahami nggak bahasanya? Kira-kira? Ya nggak bisa. Sedangkan Nabi bahasanya betul-betul fasih, ya bahkan dia menantang orang Arab, bisa nggak menghadirkan satu ayat saja? Ya semisal apa yang dibawa atau disampaikan Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa. Ini menunjukkan ya apa yang datang dari Nabi Muhammad itu wahyu. Ya itu wahyu. Walaupun mungkin baru terbukti sekarang, ternyata sudah ya ada dikabarkan ada 5 planet yang berporos pada orbitnya. Walaupun baru diketahui di masa setelahnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk mubin yang jelas, maksudnya di timur. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril sesuai dengan penciptaan aslinya. Sekali di mana? Di ufukil mubin, yaitu di arah timur. Berarti di sana. Ya, yang mau dikisahkan memiliki kurang lebih 600 sayap dan seterusnya. Ya, satu sayapnya kalau dikepakkan bisa menutup ufuk. Itu malaikat siapa? Jibril. Padahal malaikat yang lain sayapnya 2, 3, 4. Ini Jibril lebih dari apa? 500 atau bahkan 600. Sebesar apa itu? Ya, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Ya, jadi makhluknya Allah banyak, ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan semuanya yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlambat ngasih rezeki. Ya, kayak ngasih MBG. MBG singkatan apa sih? Makan bergizi gratis ya. Ya. Enggak ada yang terlambat. Ya, padahal berapa miliar makhluknya Allah. Ya, ada ikannya, ada tumbuhannya, ada bakteri, ada virus, ada manusia itu sendiri, ada jin. Semuanya ya tidak ada yang terlambat dikasih gizinya, rezekinya. Ada antum merasa terlambat dikasih nafas? Ya. Atau terlambat di apa itu peredaran darahnya? Alhamdulillah. Semuanya mendapatkan apa? Rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan ya, setiap masalah yang kita alami betul-betul ya pasti akan ada jalan keluar. Enggak mungkin tidak ada jalan keluar. Ini pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah, pasti akan ada ujungnya, pasti akan ada akhirnya. Walaupun kita mungkin sudah putus asa dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong dia, yang membantu dia. Mafhum? Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia Muhammad itu terhadap berita yang gaib bidhanin, pelit. Bukan berarti Nabi tahu perkara gaib, tidak. Tapi maksudnya ya ini orang Quraisy kan enggak tahu tuh nama bintang-bintang apa, tapi disampaikan oleh Nabi. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi. Nabi enggak akan pelit menyampaikan wahyu apa yang telah disampaikan Jibril. Semuanya disampaikan. Ya, betul-betul amanah Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang telah disampaikan Jibril. Jadi kalau kita mau lihat alurnya, jadi Jibril mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Al-Qur'an, kemudian dihafal, dijaga oleh siapa? Jibril, baru disampaikan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi mengajarkan kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in sampai hari ini. Jadi jelas sanad Al-Qur'an itu. Coba kalau orang-orang Nasara, orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi. Ya ini punya versi ini punya versi ini. Beda-beda. Diacak-acak sama mereka. Tapi Al-Qur'an termasuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad sampai hari ini tidak ada satu huruf pun yang berubah. Tidak ada satu harokat pun yang berubah. Ya ini kalau yang jaga bukan Rabbul Alamin siapa? Ya, pasti acak-acakan. Pasti acak-acakan. Ya, manusia suruh jaga ya. Pasti apa? Ya, rusak, kacau dan seterusnya. Ini menunjukkan yang menjaga Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidak juga Al-Qur'an ucapan syaitan rajim yang terkutuk. Ini sekali lagi ini termasuk isi dari sumpah. Ya, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah yang menyampaikan Jibril yang begini sifatnya, disampaikan juga oleh Nabi Muhammad, bukan orang gila. Ya, dia orang yang tidak pelit dan juga bukan ucapannya syaitan. Berarti ucapan siapa? Kalau bukan begini, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yakini sendiri Allah adalah Tuhan kalian. Allah Rabb kalian, Allah yang menciptakan kalian. Dan yang mengabarkan tentang yaumul kiamat adalah Allah. Seharusnya kalian beriman gitu. Malah makin kufur, malah makin menjadi. Ya, dan ini pelajaran buat kita, bukan hanya tentang konsep la ilaha, bukan hanya konsep tentang yaumul kiamat, tapi semua berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Itu yang membawanya Jibril. Kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan itu adalah kalamullah. Ya, bisa kita terapkan pada konsep yang lain, konsep la ilaha illallah, konsep iman, konsep kufur, semuanya yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau terima? Ya. Makanya ya ketika dia sudah tahu al-haq kemudian malah ya berpaling, menentang dan seterusnya, maka dihukumi kufur inad. Kufur menentang setelah dia mengetahui al-haq. Ya, jadi jangan dipahami ini khos untuk yaumul kiamat. Tapi kalau masalah tauhid, masalah iman enggak. Sama semuanya kalamullah, semuanya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hak. Baik itu tentang yaumul kiamat, tentang konsep tauhid, tentang kesyirikan, kekufuran, iman dan seterusnya, semuanya sama Allah yang mengabarkan. Semuanya sama Allah yang mengabarkan. Ya, maka pelajari ya, pahami ya, belajar tauhid itu membuka akal sehat. Ya, memperbaiki fitrah. Tapi kalau orang nggak belajar tauhid, ya akalnya tertutup, fitrahnya rusak. Ya, mafhum, tidak bisa mencerna, tidak bisa memahami dengan baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Tafsirnya untuk mengingkari gitu. Pakai cara apa yang akan kalian tempuh? Ya, padahal kalian tahu itu kalamullah yang bawa Jibril, Nabi Muhammad begini sifatnya, dan ini juga bukan ucapannya syaitan. Karena syaitan itu kalau ngomong nggak jelas, taunya ya kalau orang kesurupan itu dia tuh ngomongnya. Umat kamit nggak jelas, ya. Dan kesurupan itu benar, ya. Beda orang Mu'tazilah, nggak ada itu kesurupan. Kenapa? Karena dari awal mereka meyakini nggak ada itu namanya jin, nggak ada itu malaikat. Ya, jin itu karakter buruk, sedangkan malaikat karakter apa? Baik. Jadi nggak ada ceritanya orang kesurupan. Ya, karena tadi dari awalnya sudah menolak, nggak ada itu jin, nggak ada namanya. Ya, kalau yang pemain stand up comedy itu kayak si Zawin tuh, itu. Ya, karena pondokan gaya-gaya modern Mu'tazilah. Jadi kata dia bohong itu ada setan-setan di gunung. Kalau ada setan saya tantangin. Nggak ada tuh orang-orang kesurupan. Karena dari awalnya memang menolak yang namanya apa? Jin. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sendiri yang jelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan memang kata Nabi, jin itu bisa masuk ke tubuh lewat peredaran darah. Ya, makanya kalau jin sudah masuk ngomongnya aneh, ngantur dan seterusnya. Lihat aja dukun, kalau sudah berteman sama jin, jelas ngomongnya? Nggak jelas. Ya, Mbah Alam aja nggak jelas. Komat kamit biur, nggak jelas. Sedangkan Al-Quran begitu jelas, begitu fushah, begitu gamblang bahasanya. Ya, tadi antum pelajari tadi pagi. Itu luar biasa bahasa Al-Quran itu indah sekali. Antum preteli satu-satu, indah sekali. Yang nggak mungkin diucapkan oleh syaitan, nggak juga manusia. Pasti yang mengucapkannya siapa?
Rabbul Alamin. Ya, kalian tahu ini. Terus kata Allah, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana lo? Ya, bagaimana lagi, cara apa lagi yang mau kamu lakukan untuk mengingkari Al-Quran? Ditantang oleh Allah. Ada nggak punya jalan keluar? Ayo, ya sudah tahu yang begini hak, kemudian malah pergi. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah dia Al-Quran kecuali sebagai pelajaran untuk alam semesta. Jadi sekali lagi Al-Quran ini berisi pelajaran, berisi hikmah, berisi ilmu. Tapi ini bisa dipetik oleh siapa? Lanjutannya, liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang yang mau dari kalian untuk istiqomah. Jadi ada kejujuran ini, ingin mencari al-haq. Tapi kalau nggak ada, nggak akan dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya, jadi mengambil pelajaran dari Al-Quran itu bersyarat. Ya, minimalnya dia memang ingin berada di atas jalannya Allah. Ya, jujur ingin mencari al-haq, maka Allah yang akan bantu. Tapi kalau ini nggak ada, ya pengennya ikutin ulamanya, fanatik kepada syekhnya, ya sudah, Allah palingkan sejauh-jauhnya. Ya, dikira ulama itu maksum nih, nggak ada ulama kecuali apa yang mereka bawa dari al-haq kita terima. Tapi kalau mereka tidak menyampaikan al-haq, apa yang harus kita ambil? Nggak ada. Ya, mafhum. Maka kita menghormati ulama karena memang mereka menyampaikan al-haq. Bukan kita menghormati mereka karena mereka sosok, karena mereka ustadz saya, harus saya bela mati-matian walaupun salah. Ya, yang modern seperti ini tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kemudian ditutup, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin inginkan. Jadi tetap masyiah kita itu di bawah kehendaknya Allah. Kadang kita berencana A, ya belum tentu itu baik, maka Allah punya kehendak lain. Gitu juga, ya ketika dia ingin mencari al-haq, tapi ketika Allah Maha tahu melihat orang ini mungkin tidak ada kejujuran, ya sudah, kehendaknya dia cuma omongan doang. Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dia mendapatkan hidayah. Jadi kehendaknya manusia tetap di bawah kehendaknya Allah, karena Allah yang punya hikmah, Allah yang Maha mengetahui. Intinya ayat sebelumnya aja dari kita pahami. Liman syaa minkum an yastaqim. Atau dalam surat Abasa kemarin, ya apa namanya? Faman syaa dzakara. Kalau dia mau jujur, maka dia bisa mengambil pelajaran. Maka begitu juga ini, kalau dia mau mencari al-haq, mau istiqamah, maka dialah orang yang bisa memetik pelajaran dari Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita petik dari surat apa? At-Takwir. Ana beri garis kesimpulannya secara umum. Dari ayat 1 sampai 14 Allah gambarkan tentang yaumul kiamah, kengeriannya. Baik yang masih di dunia maupun nanti setelah kebangkitan, peristiwanya apa saja. Kemudian mereka masih mengingkari, orang-orang musyrikin ini. Akhirnya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, bintang-bintang, planet-planet, waktu malam, waktu subuh. Apa isi sumpahnya? Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Tujuannya apa? Ya, bahwasanya yang menyampaikan tentang yaumul qiyamah itu Allah. Ya, harusnya kalian terima. Ya, tapi kenapa kalian malah berpaling? Sehingga Allah katakan, fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana lagi coba? Ya, dan Allah tutup, orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang-orang yang memang ingin istiqamah. Tapi kalau ini enggak, ya Allah akan palingkan dia sejauh-jauhnya. Karena cuma dua nih, ya dia mau ngambil pelajaran atau enggak, udah gitu aja. Enggak ada tengah-tengah, tawakuf. Enggak ada. Kalau dia enggak mau ngambil, ya akan ke sana larinya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua persimpangannya, nggak bisa dia di tengah-tengah. Kalau nggak pilih kanan, ya berarti dia larinya kemana? Kiri. Misalkan pemilihan presiden, kata orang-orang kakek-kakek itu yang di Jawa, ya nggak seru kata dia, pakai bahasa Jawa, tapi pilihannya cuma dua. Berarti kalau nggak milih satu, milih dua katanya. Kalau nggak milih dua, milih satu. Ya, saya nggak mau golput, kata dia. Kakek-kakek udah kena syubhat ini. Ya, nggak mau apa dia? Nggak mau golput. Khair, insyaallah ada pertanyaan, itu yang bisa kita petik dari ayat 15 sampai 29. Banyak ya.
Ayolah insyaallah biar cepat selesai. Nanti masuk juz berikutnya. Fadhal, ada yang mau tanyakan? Dipahami nih ya alur ceritanya, alur apanya, alur ayatnya ya, dari 1 sampai 14 berbicara tentang apa, kemudian selanjutnya apa yang Allah kabarkan. Ya, intinya yang bisa kita petik, semua apa yang Allah kabarkan itu hak. Allah yang ngomong, Allah yang berbicara, Allah yang kabarkan. Ya, maka imani sebagaimana kita imani tentang kiamat, imani tentang surga, tentang neraka. Maka begitu juga dalam semua apa yang Allah kabarkan, dari tauhid, bagaimana Allah kabarkan. Ya, apa itu kesyirikan, apa itu iman, apa itu kufur, sama semuanya. Kalam Allah. Allah yang menyampaikan, Allah yang mengabarkan. Kenapa pilih-pilih? Ya, kalau tentang kiamat saya sami'na wa ata'na. Kalau tentang surga neraka sami'na wa ata'na. Tapi kalau masalah iman, masalah kufur, ya bentar dulu ya, saya tanya guru saya dulu. Ya sampai ngomong begitu. Ya bentar ya, saya tanya dulu guru saya di Yaman itu dia. Sedangkan di Yaman aja nggak jelasin gurunya gimana. Sedangkan ada penjelasan dari ulama kibar nggak dipakai, dibuang. Ini kan terbalik kotaknya. Itu iqab dari Allah SWT. Jangan antum anggap remeh, itu iqab dari Allah SWT ketika dia berpaling dari penjelasan Al-Quran dan hadis serta ijma'nya salaf. Ya, tunggu dulu ya apa kata syekh saya. Ya, udah ngomong udah jelas agama, kasih dalil-dalil ya. Bentar dulu ya, nih saya datangkan ke Indonesia, anak tanya dulu syekhnya. Terus kata syekhnya apa? Udah jangan pusingin ini tuh. Ya, cari yang lain aja pematerinya. Syekhnya cuma ngomong gitu. Terus udah berarti ini kita enggak usah bahas. Ya, antum ini salah, antum ini takfiri dan seterusnya. Blokir. Ya, ini kan bodoh. Namanya bodoh ya. Udah tahu ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini ijma'nya salaf. Masih dibilang apa? Tunggu dulu ya. Ya, saya tanya ustaz dulu ya. Ustaznya enggak jelasin, cuma nuduh. Ya gimana? Sekali lagi ini iqab dari Allah Subhanahu wa taala ketika berpaling dari al-haq. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah istiqamahkan kita di atas dinil haq, ya di atas agama tauhid. Karena sekali lagi antum pahami ucapannya Herakles itu. Iman itu kalau sudah nancap di dalam hati, ya mengakar kuat. Ya enggak akan pernah goyah, enggak akan pernah berganti-ganti. Makanya kata Syekhul Islam, ya isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah ucapan orang muhakkik. Muhakkik itu yang betul-betul menelaah, meneliti. Mafhum? Ya, ini dalilnya Al-Qur'an, ini dalilnya hadis, ini ijma'. Maka orang yang seperti ini tidak akan belok, tidak akan berganti-ganti. Kenapa? Sudah menancap kokoh. Ya, beda dengan orang yang masih cari-cari. Silakan dia pergi mencari, terserah arus membawa dia kemana. Tapi kita katakan, ya kita hak, ya kita istiqamah di atasnya. Karena dalilnya kuat. Ya, dari Al-Quran, dari hadis dan juga apa? Ijma'nya salaf dan juga ulama-ulama rabbani. Ya, sedangkan antum hat burhanakum, hatu rijalakum. Mana rijal-rijal kalian? Hadirkan. Apakah ada dari kalangan salaf? Kita tanya. Kalau memang kalian ya mengikuti jalannya salaf. Bahkan saking populernya nama salaf, ya pondok-pondok NU disebut pondok apa itu? Salaf. Tapi apakah isinya salaf? Ya, pondok-pondok kobong itu julukannya pondok apa? Salaf, ya atau salafi, itu pondok salafi. Padahal kobong, ya. Karena nama salafi itu sudah ma'ruf, sudah terkenal. Tapi label saja, nama saja, ya tidak akan bermanfaat kalau hakikatnya ya, malah rusak. Ya, di kobong malah ngudut, ya, di kobong malah main HP, pacaran, santri-santri apa tuh? Ya, kobong banyak lagi di media sosial. Ayo guys, ini kita bikin kobong baru. Wah, seru-seru dah namanya. Ya, ngakunya salafi, semua ngaku salafi. Sama yang ini juga ngakunya salafi, tapi perlu pembuktian. Kalau kalian memang mengikuti apa? Mazhabnya as-salaf. Allah a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.